introduce them to the Yes, for sure. Untuk hari ini kita ada 3, yaitu Kodidit, Om Budi, dan Kara. Kodidit, kalian udah ketemu kemarin ya. Halo Kodidit, you're on Spotlight. Halo, halo. And then untuk Om Budi, aku kasih perkenalannya sedikit. Om Budi adalah orang selalu suportif dan dekat dengan para OMK Melbourne. Om Budi adalah Chairman KKI Melbourne untuk periode 2018 sampai 2021. Beliau sudah aktif di berbagai komunitas Katolik sejak muda, melayani di berbagai bidang dan terutama liturgi. Hari ini Om Budi akan membagikan ceritanya bagaimana belonging dalam sebuah komunitas menjadi sumber semangatnya dalam menjawab berbagai panggilannya untuk melayani. Halo Om Budi, selamat siang ke sore. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah rapi memakai baju batik. Wah, lanjut kita ke Kara. Baskara Kantawirya atau yang lebih dikenal dengan nickname Kara adalah Big Brother teman-teman Mudika Melbourne. Oke, Kara mulai melayani sejak 2012. Kara dikenal sebagai orang yang sangat approachable dan selalu siap untuk membantu kapanpun diminta. Contohnya, Komkia ini, Kar, mau bantu nggak? Terus dikirim gitu kan. Penjelasannya. Terus, oke, boleh, gue harus ngomong apa? Jadi sebelum dibaca, udah ngomong, oke dulu, boleh. Amazing, that's Kara. Hari ini Kara akan berbagi tips dan pengalaman bagaimana melalui berbagai pergantian generasi Kara bisa tetap akrab dan readily available untuk Mudika Melbourne. Walaupun beberapa tahun belakangan ini, ia sudah direkrut oleh Om Budi untuk menjadi bagian tim KKI. And that's our speakers for our very last session, Journey of a Community Life. Halo, selamat siang semuanya, Kodidit, Om Budi, dan Kara. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang atau sore nih? Udah sore kita ya? Siang ke sore kali ya, aku juga bingung nih gimana. Ya. Mungkin bisa kita lanjut masuk aja langsung ke poin pertama, entry point. Gimana sih Om Budi? Kan tadi penjelasannya itu Om sudah sangat aktif gitu dari awal. Kenapa Om waktu pertamanya decided untuk, oh ya saya mau pelayanan, saya mau masuk ke komunitas? Silakan Om Budi, langsung saja. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Didit sama Kara juga. Mungkin setiap orang pastinya punya cerita sendiri, punya cara sendiri untuk masuk komunitas. Jadi sebelum kita bicara lebih dalam, mungkin saya cerita sedikit aja mengenai perkenalan saya dengan komunitas, begitu ya. Awal saya kenal komunitas, kebetulan dari keluarga. Saya dulu tinggal dan besar di Jogja, dan di tempat saya tinggal, itu saya bagian dari sebuah, kalau di Indonesia kan ada lingkungan, ada stasi, ada paroki. Nah, saya menjadi bagian dari lingkungan, dan di sana cukup aktif lingkungannya dan ada beberapa kegiatan khusus untuk anak-anak begitu. Jadi kalau Mei, Oktober ada Rosario anak-anak, saya diajak orang tua untuk masuk ke sana. Yang saya rasakan waktu itu saya merasa senang begitu ya, ketemu teman-teman sebaya dan seiman juga. Karena cerita sedikit ini, waktu saya SMP di sekolah negeri, dan saya sebagai non-muslim begitu agak menjadi minoritas di sana. Saya merasa kadang kurang nyaman, tidak merasa safe juga begitu. Tapi begitu saya masuk ke komunitas lingkungan saya di tempat saya tinggal, itu saya merasa ada perasaan aman, ada safety di situ yang rasakan. Kemudian kalau di sekolah ada semacam rasa saya tidak diterima. Tapi di lingkungan itu, di komunitas gereja itu, saya merasa diterima juga apa adanya saya gitu. Jadi saya merasakan perasaan diterima, perasaan aman, sukacita di situ. Makin lama, walaupun saya hanya sebagai anggota sebenarnya, saya hanya ikut saja misa, ikut saja rosario dan sebagainya ya. Dan itu menjadikan saya merasa, saya menjadi bagian di dalam komunitas ini begitu. Saya merasa ada belonging, kalau tema kita kan belong. Saya ada merasa I belong to this community gitu. Because I feel accepted, I feel safe juga, sehingga kemudian mengalir semuanya begitu. Pada saat setelah saya diterima, saya diminta untuk, kamu bisa bantu nggak, Miss Didar? Oh ya, saya bisa. Saya nggak bisa, tapi saya mau, karena saya merasa menjadi bagian dari komunitas ini begitu. Dan singkat cerita, saya kemudian masuk ke komunitas yang seiring dengan saya tumbuh begitu. Saya menjadi remaja, ikut OMK, kemudian
setelah pindah ke Melbourne saya juga mencari komunitas karena itu menjadi sesuatu yang saya butuhkan gitu ya, sehingga saya masuk ke KKI. Awalnya pastinya menjadi anggota biasa, begitu saya ikut misa saja, ikut kegiatan, tapi kemudian saya merasa nyaman, sehingga waktu ada kesempatan untuk melayani, ya saya pikir mungkin semacam apa yang saya kembalikan kembali ke komunitas supaya menjadi saya juga bertumbuh menjadi berkat. Akhirnya ya saya bersedia untuk aktif dan melayani komunitas. Singkatnya seperti itu, Elva. Iya. Mungkin yang lain bisa menambahin. Terima kasih Om Budi. Berarti sense of belonging ya kalau Om Budi. Ini kayaknya relate nih ke cerita-cerita Kara. Boleh Kar langsung aja gimana? Kalau kamu gimana masuk ke dalam komunitas, dalam pelayanan belonging? Iya jadinya kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol, makanya looking way back then waktu pertama kali datang ke Melbourne tuh sebenarnya belum pernah ada pengalaman organisasi Katolik apapun sebelumnya. Dari dulu ya rajin umat aja, tiap minggu ke gereja, nggak pernah bolos. Tapi udah kalau disuruh sekolah minggu lari biasanya, nggak mau, takut gitu ya. Nah nyampe di sini terus belum banyak, nggak punya temen lah ya kasarnya, terus mulai cari, harus cari komunitas nih selain di university. Dan karena hobi saya sendiri musik, jadi nyarinya juga organisasi kayak gitu, dan ketemunya adalah di satu gereja, dan bukan gereja Katolik, to be honest. Mulailah main situ, kenal banyak orang, dan terpenuhi kebutuhan main musik gitu di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, udah hampir setahun kira-kira, ya bisa dibilang belum nggak ngerasa puas aja gitu, kayak masih ada something yang masih mau dicari lagi. Sampai akhirnya tuh mulai ada juga gitu dengar sermon di gereja-gereja yang kan, karena sebelumnya juga selalu di gereja Katolik, belum pernah di luar gereja Katolik. Dan ada ngerasa ini value-nya sedikit geser nih dari yang saya sendiri punya gitu. Dan akhirnya mulailah cari-cari yang lain, dan ketemu, ada Misa Merdeka gitu. Datanglah ke Misa Merdeka, dan nggak melebih-melebihkan, tapi ya itu kemarin bilang tuh seperti ada perasaan kalau kita tuh baru pulang ke rumah gitu. Ada rasa that warm feeling yang ngerasa kayak I think I belong to this place gitu, kayak I'm trying to fit in gitu. Jadi dari situ mulailah datang Misa Merdeka tiap bulan sekali. Terus karena masih malu-malu, belum kenal siapa-siapa, biasa entry-nya itu kalau di Merdeka bantuin beresin bangku. Terus mulailah numpuk-numpukin bangku kalau habis misa. Lama-lama datangnya pagian, bantu set up bangku. Nah dari yang kayak gitu-gitu, kenal lah mulai kan sama teman-teman yang lain juga di sangat welcome lah gitu. Terus tahu dengar main musik, makinlah banyak. Nah ini kebetulan ada Anas nih, mantan seniornya dulu, langsung diciduk gitu ya, langsung dieksploit di mana-mana. Iya, nggak dieksploit lah, maksudnya sangat di-involve. Dan dari situ ya sisanya history deh ya. 9 red years after that ada di sini sekarang. Jadi Mantap Kara, dan kita bakal get back to that point of 9 red ya, itu gimana coba? 9 red loh itu, 9 tahun yang berbeda. Hebat banget. Sebelum itu kita mau lanjut aja langsung ke Kodidit. Bagaimana kok? Kalau aku dengar-dengar itu ada perasaan belonging juga, diterima begitu. Jadi kalau saya ceritanya sama seperti Pak Budi, jadi mulainya juga dari kecil. Jadi pada waktu itu saya masih SMP kelas 2 naik ke kelas 3 tahun 94, mungkin yang di sini rata-rata pada belum lahir. Di situ saya ikut satu kegiatan di kota tempat tinggal saya di Semarang, yaitu persekutuan doa, dan kebetulan tiap liburan Juni-Juli kita ada retret pergi ke Malang, Tumpang. Di sana kita retret selama 1 minggu. Dan di dalam retret itu saya mengalami suatu perjumpaan dengan kasih Tuhan, mengalami suatu perjumpaan dengan kasih Tuhan yang mengubah kehidupan saya, yang saya rasakan dari waktu itu sampai sekarang terus bertahan masuk di dalam komunitas. Jadi dan tidak hanya itu, tapi yang saya rasakan pada waktu itu adalah saya masuk ke dalam satu komunitas persekutuan doa, dan juga saya masuk ke dalam sel komunitas di dalam KTM. Yang saya rasakan adalah di situ ada perasaan saya diterima, dan saya diterima apa adanya, dan di situ yang membuat saya belong. Dan itu
yang membuat saya bisa bertahan dari tahun itu sampai sekarang untuk terus berada di dalam komunitas untuk terus merasakan kasih Tuhan dan juga untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Kira-kira seperti itu. Thank you, Ko Didit. Jadi aku bisa ngambil poin ya, kayaknya dari 3 speaker kita itu kayak mereka selalu ngerasa, oh ya I belong to here, I feel that I'm back at home gitu. Kayak Kara kalau ngambil kata-katanya saya baru pulang begitu. Dan itu yang sebenarnya mungkin melandasi juga mengapa terus 3 speakers kita kali ini semangat melayani. Nah, ngomong-ngomong tadi tukar, kita balik ke yang poin 9 red. Boleh coba diceritakan itu gimana? Dan how do you actually handle the generation gap gitu loh. Kayak 9 tahun, itu hampir... Itu exaggerating. Nggak 9 red kok. Mulai red 2012 lah ya, dari situ sampai sekarang. Tapi intinya ya bukan di masalah waktunya aja sih. Memang ya kita kalau mau sadar kita belajar agama dari kecil. Kalau buat mungkin majority yang dari lahir Katolik gitu misalnya, kita tahu kan sering dengar Katolik ya kasih menyebarkan kasih, membagikan kasih. Secara logika menurut saya ya paling gampang berkomunitas karena disitulah praktek paling mudah, paling affordable. Jadi hubungannya ya vertikal terpenuhi, horizontal terpenuhi gitu kalau menurut saya. Dan memang nanti tantangannya yaitu setelah mungkin udah lama dan ngerasa kayak ini organisasi banget nih gitu yang udah sangat diri saya gitu, terus berapa lama orang silih ganti, apalagi sekarang mungkin udah kloter teman ketiga udah for good nih gitu ya kasarnya. Jadinya makin lama kan makin adalah ke senjangan di culture-nya mungkin. Tapi kembali lagi itu kalau kebutuhannya memang pingin melayani itu kan satu arah ya, kasih terus ya udah nggak dapat apa-apa balik ya, memang itu the nature of pelayanan. Jadinya di saat kita kayak gitu generation gap itu jadi terasa nggak berat gitu. Lagi pula kalau mau ngomongin di boringannya gitu kan ya memang nanti saya ngejok sedikit gitu langsung wah Kara nih generation gap nih udah umur kejauhan nih, udah masuknya Om Budi gengnya nih gitu. Tapi dengan adanya jokes-jokes yang kayak gitu juga kan jadi mengalir, hubungan juga jadi terbuka, dan kita mungkin orang-orang yang di OMK udah kasarnya usia tanggung nih, kita juga bisa cari kok peran-peran lain yang bisa kita bantu, karena organisasi sekarang kita tahu yang misalnya Mudika, PD, Aika dan lain-lain, pasti kan umurnya biasanya mungkin uni student gitu ya. Jadi pasti banyak di hal-hal lain, misalnya anak baru datang ya of course belum punya mobil gitu. Kita orang-orang yang misalnya udah lama di sini punya mobil, kita bisa bantuin di transport. Terus misalnya dari info-info tahun sebelumnya itu kan kadang membantu juga buat pengadaan acara-acara yang mau dilakuin di tahun setelahnya. Nah kayak gitu-gitu juga kita bisa pakai peran-peran itu. Jadi nggak necessarily harus saya mau menjabat jadi ketua Mudika 20 tahun gitu kan, itu kan nggak rasional gitu ya. Jadinya carilah peran-peran yang memang bisa tetap ngisi, mungkin jam aktifnya udah nggak sebanyak dulu waktu awal masih di komite pengurusan, tapi pasti adalah bagian-bagian kecil yang bisa kita bantu. Namanya pelayanan tuh nggak segitu susahnya kok kasarnya buat nyari gitu. Betul banget, aku agree banget sama Kara. Kalau misalnya kita terbuka ya, kita untuk terus belajar and adapt, I guess apa aja sebenarnya ada gitu. Kalau mau pelayanan, kalau ada niatnya tuh pasti terbuka gitu. Nah, saying that, kita ada poin penting dari Ko Didit on generation gap and regenerasi pelayanan. Gimana kok? Jadi kalau ngomong soal generation gap ya, tadi kebetulan di booth, speaker booth tadi ngobrol juga dengan satu teman dari Sydney yang baru pindah ke Jakarta, yang mereka cerita bahwa generation gap itu kelihatan sekali bahwa generasi meskipun kita bedanya less than 20 years, itu tuh sudah terlihat bahwa cara berpikirnya dan problem yang dihadapin dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Jadi contohnya pada waktu saya kuliah, mungkin Pak Budi juga udah waktu kuliah gitu kan, kita ngobrol, wah waktu kita kuliah itu 1 tahun, 1 semester mungkin biaya kuliah di Jakarta dulu 2,5 juta gitu ya. Itu rata-rata orang-orang juga nyantai gitu ya. Ada yang namanya mahasiswa abadi gitu. Jadi saya dulu kuliah itu
saat mulai angkatan masuk 5 kelas. 5 kelas mungkin sekitar 200 orang, ya 200 orang kan. Tapi tau nggak kira-kira yang tugas akhir bareng, lulus sesuai waktu 4 tahun itu berapa? Cuma 14 orang. Jadi sisanya tuh angkatan dari atas, yang sisanya lagi ada angkatan yang kira-kira 8 tahun di atas itu masih berputar di kampus gitu ya. Sedangkan tadi saya bicara dengan satu teman dari Sydney, dia bilang, oh kuliah itu ngambil foundation aja yang harusnya 1 tahun bisa dikrem jadi 7 bulan. Terus ngambil bachelor degree bisa 2,5 tahun. Which is segala sesuatunya bergerak lebih cepat. Dan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, bahwa cara berpikir dan problem yang dihadapin itu juga semakin berubah. Jadi di dalam mengatasi generation gap ini, dari orang yang sudah generasi di atas, kita juga harus melihat apa yang dihadapi oleh generasi di bawah dan bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada mereka dengan baik. Dan terutama di kota seperti Melbourne ini, dan juga kota-kota pelajar seperti Jakarta atau Bandung, di mana saya juga pernah aktif, itu yang namanya kota pelajar, orang yang datang untuk bekerja, untuk sekolah, itu pergerakannya akan sangat cepat. Mungkin teman-teman yang ada di Mudika atau di PDKKI juga kita lihat ya, orang datang, baru sebentar, kita baru kenal, baru akrab, baru sayang, tiba-tiba pulang. Nah, itu adalah satu kenyataan yang harus kita lihat, dan kita juga harus sebagai orang yang kebetulan bertahan di sini, nggak kemana-mana gitu kan, kita harus lihat posisi kita sebagai orang yang lebih senior atau sebagai orang yang lebih lama di tempat yang sama ini untuk membantu yang di bawah ini untuk dapat berkembang juga. Kira-kira seperti itu, Elva. Terima kasih Ko Didit dan Kara. Mungkin Om Budi ada sedikit aja tambahannya gitu. Iya, generation gap ya. Saya pikir kalau saya melihatnya dari sisi yang mungkin berbeda, bahwa kita sebagai manusia pastinya bertumbuh lah secara fisik, secara cara berpikir, dan juga pastinya secara kebutuhan iman kita begitu. Itu ada juga di kitab suci yang bisa dilihat ya. Jadi memang kita secara natural pastinya nanti akan mencari komunitas yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama kebutuhan spiritual begitu. Tinggal kita kemudian, karena ada juga kadang perasaan attachment yang begitu kuat terhadap komunitas di mana saat ini kita berada dan kita merasa nyaman gitu. Manusiawi sekali lah gitu. Ada teman-teman yang merasa nyaman di Mudika, even sudah umurnya lewat Mudika pun masih merasa, wah saya masih nyaman di Mudika begitu. Tetapi dalam pengalaman saya juga, itu memang satu saat kita harus mengambil keputusan, mungkin ibaratnya keong gitu, rumahnya sudah nggak cukup, saya harus mencari rumah yang baru begitu. Ini suatu proses yang mungkin kadang akan menabrak zona nyaman bagi kita begitu. Tetapi menurut pengalaman saya sih, percayalah bahwa komunitas ini apapun bentuknya itu sama kok. Karena semangatnya juga sama-sama semangat menerima semua orang dengan apa adanya, ada semangat kasih di situ begitu. Supaya ada pertumbuhan dan kelanjutan iman kita untuk bertumbuh. Jadi gap itu mungkin kita yang harus menyikapi. Satu sisi pun juga dalam satu komunitas, gap pun juga mungkin ada positifnya begitu. Karena mungkin yang kayak Kara gitu sekarang masih ada di Mudika, itu bisa memberikan ya sharing pengalaman lah begitu, at least kepada yang baru gitu. Dan saya yakin seperti saya juga pun, walaupun saya sekarang ada di KKI, tapi saya juga masih ikut kegiatan di OMK gitu ya. Saya juga merasakan banyak hal. Hari ini aja, 2 hari ini, saya banyak sekali mendapatkan masukan dengan mengikuti kegiatan di OMK. Jadi masih, yang saya bilang, masih ada benang merahnya kok. Dimanapun Anda berada ada benang merahnya. Tapi secara kebutuhan spesifik, memang kita harus move on juga ke komunitas di mana sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu, Elva. Masih boleh nambahin, Pak? Boleh banget, Kar. Baru aja mau menunjukkan. Iya, soalnya tadi ada yang lupa ngomong, yang menurut saya paling penting juga, salah satunya selama ini kan, maksudnya dengan kenal banyak temen 8 tahun, 9 tahun di Melbourne tuh banyak banget yang misalnya kayak, iya sebenarnya mau pelayanan, tapi personality-nya kayak nggak cocok, atau umurnya, atau ini kayak alasan tuh banyak banget. Nah, jadi perlu disadarin juga kalau kita beruntung banget di Melbourne ini KKI, organisasi yang punya kategorinya banyak banget. Jadi kasarnya kalau you go to the ice cream shop, every flavor tuh available. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak kayak, aduh saya nggak cocok lah ini lah apa. Kayak itu sangat bisa dieliminasi dengan ya cobain aja, datengin satu-satu, pasti ada deh yang belong gitu.
Dan untuk gap-nya tadi, relation-nya adalah jadi bagus juga kan. Kayak secara nggak sadar kan nyadarin saya gitu kayak untuk ini lu nggak yakin nih nggak kelamaan di Mudika gitu loh. Nah dari situ juga mulai bantuin KKI, in a way nge-bridge juga itu di Mudika atau bisa juga di kategori yang lain kan. Dengan begitu mempermudah kinerjanya KKI supaya lebih efisien juga. Jadi ujung-ujungnya nggak kategorial atau groups yang kita dari tadi omongin ini juga bukan kayak partai kok gitu, nggak kayak kalau udah join satu anti banget yang lain. Justru itu that's the beauty of it gitu kan, lu bisa kasih apapun yang memang kita bisa kasih dan ujung-ujungnya benefitin satu organisasi besar ini. Elva, aku nambahin sedikit aja ya, Elva, boleh? Baru mau ngasih komoditi. Iya. Karena mungkin case-nya Kara tadi tepat sekali gitu. Jadi kebetulan saya pengurus di KKI Melbourne gitu, waktu kita bikin kepengurusan, kita perlu orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara orang muda dan kami yang tua gitu. Karena di situ pastinya ada nanti gap bahasa, gap komunikasi, gap style dan seterusnya. Dan ada Kara, ada beberapa teman lain yang katakanlah sudah lulus dari Mudika yang sengaja kita masukin ke pengurusan. Dan itu cukup berjalan dengan baik itu karena banyak membantu kita di kegiatan-kegiatan yang mencakup seluruh KKI. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu nggak salah ya Kara ya, kita ada HUT KKI ke-30 yang cukup besar. Kara bantu di situ, dia menjadi host acara waktu itu sehingga lebih cair gitu acaranya. Karena kalau misalnya yang membawakan acara, maaf nih orang-orang yang sudah sepuh seperti saya mungkin ya nggak kena gitu karena audiensnya dari kecil sampai besar begitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah dimanapun usia Anda itu sepertinya pastinya akan ada tempat untuk melayani, terutama mungkin dalam tidak hanya KKI Melbourne ya, tapi di KKI yang lain, di state yang lain, karena itu besar sekali, pasti adalah tempat untuk melayani. Terima kasih, Kara. Terima kasih, Om Budi dan Kara. Ini kok Didit bisa ada nih soal PDKKI dan KTM, gimana kok ceritanya? Jadi sebenarnya yaitu kembali bahwa tentang generation gap nih, jadi satu prinsip pelayanan ya, bahwa dimanapun kita ditempatkan, itu tuh kita menjadikan itu sebagai panggilan kita, dan dimana Tuhan menempatkan di satu tempat, kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan apa yang kita lakukan. Jadi mau itu di dalam PDKKI, di dalam KTM, di dalam Mudika, dan lain sebagainya. Tapi di mana suatu pelayanan itu prinsipnya adalah di mana kita itu seperti gelas yang sudah diisi penuh dengan kasih oleh Tuhan, dan kasih itu yang seperti air mengalir itu meluap keluar, dan luapan air yang keluar itu, luapan kasih yang keluar itu adalah pelayanan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, di situ kita bisa menjadi saluran cinta kasih kepada Tuhan. Itu kira-kira, Elva. Yes, I agree banget kok, dan itu kata-katanya bagus ya. Dimanapun kamu ditempatkan, di situ pun kamu harus siap melayani. Ngomong soal itu, Foh, aku masih mau stick nih ke Ko Didit. Kok ada ngomong tentang apa ya? Tentang pelayanan juga selain keluar itu juga ada benefitnya ke dalam gitu. Betul. Betul. Jadi kita melayani itu dua arah. Jadi pada waktu kita melayani kita juga secara tidak langsung dilayani. Jadi di dalam pelayanan pun juga kita sebenarnya mengalami sukacita ya. Apabila kita melayani kita tidak mengalami sukacita, kita harus berpikir bahwa ini pelayanan untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan. Kalau misalnya kita melayani untuk Tuhan, apapun hasilnya itu, kita akan mengalami suatu sukacita. Dan sebenarnya sukacita itu yang menjadi kekuatan buat kita untuk terus, untuk melayani, untuk terus berada di dalam suatu komunitas, untuk berkembang di situ, bertumbuh di situ, dan membawa orang lain kepada pengalaman apa yang sudah kita alami ini. Itu suatu hal yang indah yang harus kita bagikan, dan kita harus punya suatu semangat untuk membuat orang itu merasakan keindahan dan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Agree banget kok Didit, thank you. Ada sedikit side note nih dari Kara, apalagi Kara benefitnya gitu. Benefitnya ya sebenarnya bukan benefit ya, cuma lebih ke again karena gue kasarnya belum lama kan melalui proses ini, jadi saya ngerasa kayak banyak banget blessing yang didapat dari going through this process gitu. Contohnya dari pertama temen gitu, temen yang ya memang kesannya gampang cari temen, tapi untuk dapat temen di satu grup yang sama dengan punya value yang sama, yang bisa saling support untuk bantu kita jadi orang yang memang kita mau nantinya, itu very valuable. Tadi ngobrol dikit juga sama Anas sama Budi di yang booth tadi itu, kita ngomong kayak
di saat kita pindah nanti ke organisasi lain apapun itu akan beda feelingnya karena kita udah sempat bagi bonding level itu sama orang-orang waktu kita benar-benar melayani gitu kan. Dari situ juga ini kalau ngomong kasus saya sendiri sangat I feel really blessed back then gitu karena waktu kuliah jujur lumayan struggling gitu di uni Indo sendiri di major itu jadi kayak nggak bingung nih nanya sama siapa gitu ketemu teman di Mudika yang satu-satunya yang majornya sama dan dia go through a very similar process jadi di guide gitu sama dia terus dari situ ketemu teman juga yang bantu kenalin waktu itu udah desperate banget pengen cari internship supaya sebelum lulus harus internship dapatnya dari Mudika juga terus even full time kerja itu interviewnya dapat dari kenalan orang di Mudika not like saya mau bilang kayak ayo pelayanan nanti pulang dapat hadiah gitu nggak kayak gitu juga gitu cuma ya apa ya Tuhan udah siapin lah buat kita jadi di saat kita available buat terima blessing itu semuanya bakal laid out very prettily gitu nah dari situ juga nanti mungkin ada yang ketemu nanti jodoh gitu kan ya itu saya belum kapasitasnya ngomong gitu ya jadi belum bisa menjamin cuma again ya itu banyak banget lah on the side note yang bikin hidup kita juga jadi ujung-ujungnya aduh memang komunitas tuh bikin hidup kita jadi warna-warni gitu ya. Agree banget sama Sarah dan ngomong-ngomong soal jodoh tadi pagi kita ada polling terus katanya 2 ada ketemu jodoh mungkin itu side effect-nya gitu bukan benefit tapi side effect dari pelayanan kali ya habis ikut komunitas dapat jodoh begitu kan dari sumber-sumber yang saya dapat ya saya nggak mau leak namanya katanya Tuhan itu panggil kita dengan banyak cara jadi kalau memang dipanggil jodoh terima aja tetap melayani terus gitu ya nggak usah anggap pamrih tapi anggapnya itu uang saku lah dari Tuhan. Jovik dari PDKKI dari grup Oma langsung amin begitu. Boleh saya aminin juga. Oke, kalau gitu mungkin bisa ke Om Budi ya kan Om Budi sudah banyak pengalamannya tentang pelayanan dan komunitas. Bagaimana Om pelayanan dan komunitas untuk Om? Apa artinya? Ya sangat besar ya. Mungkin itu salah satu menjadi top priority dalam hidup saya gitu. Ada beberapa prioritas to-do list dalam hidup setiap orang ya dan salah satu kalau untuk saya adalah pelayanan gitu karena bahwa ya kembali lagi saya tumbuh dan berkembang dalam komunitas kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam banyak komunitas yang berbeda begitu tapi komunitas gereja itu menjadi sesuatu yang penting buat saya untuk benar-benar mungkin kembali ke omongannya Kara tadi ya bahwa komunitas itu tempat di mana kita bisa mempraktekkan iman kita sebagai orang Katolik dalam hal pelayanan begitu. Itu keluarnya ya, tapi ke dalamnya juga pastinya ya satu memberikan berkat dan pelayanan untuk orang lain, tapi yang ke dalam ya pastinya baik secara spiritual maupun hal yang non spiritual pun saya sendiri banyak merasakan manfaat dari kegiatan berkomunitas. Jadi misalnya ya kalau saya bicara peran saya sebagai ketua KKI di Melbourne organisasi yang cukup besar sekali ya. Tadi mungkin disebutkan ada 8 wilayah, ada 4-5 kategorial, belum lagi yang kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi itu pastinya membutuhkan suatu skill yang mungkin sebelumnya saya nggak punya. Tapi dengan saya menerima tugas ini sebagai ketua KKI, ya mau nggak mau, sadar nggak sadar, saya kemudian bisa develop kemampuan saya untuk pelayanan saya begitu. Jadi semacam mungkin take and give lah gitu. Saya memberikan, tapi saat yang sama juga saya menerima. Itu yang kemudian dan pastinya sangat setuju dengan Didit ya. Sukacita lah kuncinya lah gitu. Kalau Anda melayani nggak sukacita, pertanyaan besar ya Didit ya. Itu something wrong gitu. Karena beda dengan pekerjaan. Pekerjaan mungkin sukacita itu bukan suatu ukuran begitu ya. Tapi kalau dalam pelayanan menurut saya ini saya nggak tahu benar salah secara itunya, tapi yang saya rasakan itu indikator utama. Kalau Anda melayani dan merasa sukacita, you are in the right place gitu, dan Anda melakukan sesuatu yang benar. Dan itu kemudian otomatis memberikan energi untuk kita terus melayani. Jadi rewardnya sukacita dan saya bilang personal development itu juga pasti akan kita dapat dalam pelayanan. Alva. Iya, dan Om ngomong personal development, aku juga ingat waktu Om pernah ngomong, apa ya, itu malah challenges to grow gitu. Not just yang tadi Om bilang berorganisasi, dan juga maaf, saya kebelet ininya.
bukan hanya challenges dalam berorganisasi, tapi juga emotional challenges karena dengan ada tantangan bisa bertumbuh dan passionnya juga bertambah. Dan Om pernah ngomong itu semacam cycle ya. Oh iya, aku menemukan masalah, aku bertumbuh, balik lagi passionnya. Habis itu ikut lagi ke organisasi dan muter begitu. Jadi lama-lama kita bisa growth. Gimana Om soal itu? Iya sih, jadi sebenarnya komunitas dalam gereja mungkin dalam beberapa hal sama dengan komunitas yang lain lah gitu. Ada tantangan itu biasanya berawal juga dari perubahan gitu. Setiap organisasi, setiap komunitas yang pengalaman saya ya, itu pasti akan berubah dari waktu-waktu seiring dengan kebutuhan manusia yang ada dalam komunitas. Kalau dalam konteks KKI Melbourne kembali lagi, ya kebutuhan semakin banyak lah gitu. Di KKI kami itu dari anak bayi lahir, cenger, perlu sakramen baptis, sampai mohon maaf mereka yang meninggal begitu ya. Belum lagi ini tengah-tengahnya. Sekarang kita ada KKI High, ada grup teenager dan sebagainya. Nah itu buat saya dan juga teman-teman di pengurus inti ya itu sangat menjadi tantangan buat kami. Gimana kami beradaptasi, memenuhi kebutuhan. Satu sisi gimana kita bisa mendevelop kita sendiri untuk bisa mengatur itu begitu. Jadi tantangan yang setiap hari datang dan baru itu sebenarnya membuat kita nggak boring isinya gitulah. Bisa dibayangin kalau kita, ya mohon maaf sih, komunitasnya statis seperti itu, misalnya KKI kita hanya bicara misa tiap minggu dan nggak ada yang lain, ya mohon mungkin jadi boring juga, nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada yang kita pelajari dan kita nggak bertumbuh. Tapi dengan kebutuhan umat yang semakin bertambah dan beragam, pasti tantangan baru. Tapi ya kita meresponnya dengan sesuatu, dengan itu tadilah mencari solusi dan mudah-mudahan kita bisa bertumbuh dalam iman maupun secara kemampuan kita secara personal. Elva. Tadi Om Budi ada juga poin kalau misalkan pelayanan itu, kalau misalkan nggak seneng, nggak bahagia tuh ada sesuatu yang salah gitu. Tapi menurut aku kadang kan ada juga tuh kita merasa kekeringan dalam pelayanan, ya kan? Itu gimana tuh Ko Didit? Jadi tentang pelayanan ya, kalau misalnya ngomong soal kekeringan atau tentang konflik gitu antar sesama gitu kan pasti jelas ya, apalagi kita melayani orang-orangnya juga berbeda-beda. Mungkin Pak Budi itu udah mulai ketawa gitu kan, dia tiap hari terima laporan dari orang segala sesuatu gitu. Ya kalau misalnya orang lama-lama dengar seperti itu kan juga jadi satu hal yang mungkin nggak akan, sukacitanya juga akan lama-lama menjadi lenyap kan. Tapi kita harus lihat bahwa pelayanan ini adalah panggilan dari Tuhan sendiri gitu kan. Dan di dalam panggilan ini Tuhan sudah memberikan kita berkat tersendiri untuk kita bisa menjalankan itu. Disitulah dimana kita harus berusaha untuk tetap melayani meskipun kita mengalami kekeringan, gitu paling gampang ya. Nah, kekeringan ini bisa terjadi karena memang kita terlalu sibuk melayani. Jadi kita memberi, tapi kita tidak pernah menerima. Karena itu sebagai seorang pelayan yang baik, kita pun harus tahu bahwa kita harus punya kerendahan hati, kita harus bilang bahwa kita adalah manusia biasa. Ada waktunya kita untuk melayani, ada juga waktunya kita untuk dilayani. Ada waktunya kita untuk mendoakan orang, ada saatnya kita juga harus didoakan. Karena itu butuh sekali latihan-latihan rohani seperti pergi ke misa, baca kitab suci, melakukan doa-doa harian, itu sangat penting. Nah, meskipun itu terjadi, kadang-kadang ada satu hal yang disebut malam gelap rohani, di mana kita sudah menjalankan doa-doa kita sudah setia kepada misa-misa harian kita dan lain sebagainya, tetapi toh kekeringan itu tetap terjadi. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang seperti kita, orang biasa. Bahkan Santa Teresa Kalkuta, Mother Teresa dari Kalkuta, itu setelah dia meninggal sekian lama dan dibuka buku hariannya, dilihat bahwa berpuluh tahun sebelum dia meninggal, itu tuh dia mengalami yang disebut kekeringan malam gelap rohani. Jadi bedakan antara kekeringan yang memang karena kesalahan kita tidak berdoa dan kita hanya mencari kesenangan kita sendiri dengan di mana kita tetap setia tapi Tuhan memberikan kita malam gelap di mana kita tidak merasakan apa-apa. Tuhan seakan-akan jauh, tapi Tuhan tetap ada. Nah, di situ yang kita butuhkan adalah di dalam pelayanan, kesetiaan kita itu satu hal yang paling penting, di mana kita harus setia kepada panggilan kita sebagai seorang pelayan, di mana Tuhan kita percaya Tuhan menempatkan kita di satu komunitas untuk kita bisa menjadi berkat, dan juga kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan itu, meskipun kita tidak merasakan apa-apa, Tuhan itu ada dan dia
selalu menyertai kita dan membuat kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi meskipun kita mengalami kekeringan, kita harus tetap setia dan tetap berjalan. Dan dari pengalaman saya pribadi, sukacita itu nggak akan jauh-jauh kok gitu. Pasti dalam waktu dekat kita akan mengalami sukacita itu kembali. Kira-kira seperti itu, Elva. Thank you for it. Dan aku tahu banget nih, Om Budi ada poin penting banget nih buat ini soal kekeringan dan kesetiaan. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu ke Kara. Gimana, Kar, waktu kamu merasa kekeringan, apa practical tools and methods yang you actually do gitu biasanya? Sebenarnya sebelum cari metodenya, kayaknya kalau kita percaya gitu, maksudnya Tuhan ada alarm clock-nya sendiri gitu. Kayak contohnya waktu gue datang sini, nggak even pengen cari organisasi Katolik, tapi tiba-tiba saya ada aja jalan yang bikin bahwa bisa merdeka gitu kan. Dan itu jadi pertama ya dengerin juga hati nurani kita. Kalau memang kita ada pingin ngelakuin sesuatu lebih untuk komunitas, ya sangat encourage lah gitu. Nah di luar itu pun, kalau dari pribadi sih jujur saya juga bukan orang yang apa ya kasarnya bukan orang yang baca Alkitab sebelum tidur gitu ya. Put it that way. Jadinya saya butuh cara lain untuk nurture iman ini, karena kan iman kayak dulu bisa hilang gitu kalau kita nggak pelihara. Jadi dulu ya mungkin nanya-nanya juga. Nah so far dari pernah ada namanya Romo Benipang yang ngebawain retret 2012 I think. So far cara itu saya paling suka gitu, karena dia bilang nggak usah muluk, kalau memang nggak bisa doa aja kayak biasa. Memang itu kadang jadi kayak rutinitas gitu kan ya, cuma kayak tick the box gitu. Tapi di luar itu juga setelah selesai tambah aja meditasi. Nggak usah meditasi yang ribet gimana, diem aja, nggak usah mikir apa-apa, 1 menit katanya. Dia tantangin itu ke saya untuk ngelakuin itu sebulan penuh, dan sumpah nggak gampang. Itu sounds very simple tapi sangat-sangat susah dan rewarding. Jadi dari saya sih mungkin nyempetin waktu untuk diri sendiri juga, terutama di umur-umur kita ya, nggak terlalu gap lah ya. Jadi kita sangat sekarang udah everything is very fast paced, semuanya pengen punya prestasi, semuanya pengen punya kehidupan prestasi pribadi yang bagus, tapi in the same time kita dituntut buat berkomunitas dan lain-lain. Nah jadi dari diem atau kayak merenungkan, nggak usah ngapa-ngapain sendiri, itu very helpful lah in my opinion. Yukar untuk itu. Dan memang mikirnya gampang ya, cuma 1 menit gitu dalam 24 jam, tapi I don't think I can do that gitu 1 menit. Susah. Kenapa? Susah banget, apalagi kita kayak pokoknya ngomong aja, nggak usah mikir apa-apa 1 menit, tapi ujung-ujungnya ntar kayak aduh Simon besok gila udah mau beres, aduh ini mau exam ini, gue gila si ini, aduh pokoknya itu boleh dicoba sendiri deh, it's not that easy I think. Betul, dan ini aku cuma mau note aja, ini udah kita emphasize ya sama kemarin juga oleh Om Richard, kalau reflection, waktu tenang, doa hening, me time itu emang sangat-sangat important. Jadi memang bukan cuma untuk pelayanan, tapi juga untuk perkembangan pribadi. On that note, mungkin kita bisa balik ke Om Budi lagi, soal kekeringan dan kesetiaan. Bagaimana Om Budi? Ya, saya mungkin punya cerita yang mungkin agak mungkin berbeda gitu ya. Jadi dalam pelayanan kita mengalami kekeringan gitu. Yang saya rasakan dari pengalaman saya itu kadang kekeringan salah satunya adalah karena sebagai manusia kita pada saat melayani punya ekspektasi begitu. Kalau saya misalnya dulu waktu di liturgi KKI, wah kita baik ini bikin misa Jumat pertama. Niatnya kan baik gitu, misa Jumat pertama itu berkatnya banyak sekali gitu. Tapi somehow and for some reason gitu didn't work really well gitu. Kita bikin misa, saya gitu misalnya udah capek-capek dari pulang kerja ke Port Melbourne nyiapin misa, yang datang cuma 5 orang. Saya pikir aduh something is not right gitu. Nah pada saat itu momen saya merasa aduh kenapa ini ya, saya merasa saya sudah mencoba melakukan yang terbaik, saya melayani Tuhan gitu, tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Jadi mungkin pengalaman saya mengatakan pada saat kita punya ekspektasi secara personal dalam kita melayani dan itu tidak terjadi, itu kadang kita menjadi kering gitu. Dan mungkin itu salah gitu. Misalnya saya nggak punya ekspektasi personal ke komunitas gitu. Semuanya harus apa yang diharapkan Tuhan gitu. Atau mungkin saya harus belajar dari situ gitu. Apakah bisa jadi program misa cuma pertama itu ada yang salah atau komunikasinya nggak benar gitu. Tapi hal-hal seperti itu dan juga mungkin kadang dalam pelayanan mungkin ya entah Jovik atau mungkin
Jordan atau Elin dan sebagainya, itu merasa kadang somehow kita merasa sendiri gitu loh. Kenapa saya sendiri ya? Kadang saya merasa nggak ada teman yang lain yang entah sepaham dengan saya atau bersama saya dalam melayani. Itu juga menjadi suatu kekeringan buat saya dalam mengalir saya dalam melayani begitu. Yang kemudian biasanya saya lakukan adalah saya sempat dikasih tahu ayah saya terutama ya, bahwa kalau kita melayani ya kamu lihat aja role modelnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Walaupun saya tidak bisa sama seperti dia, tapi momen-momen misalnya saya merasa sendiri, Tuhan pun juga merasa sendiri kok. Di Taman Getsemani dia merasa sendiri, ada ketakutan juga. Ya itu lumrah kita sebagai manusia. Ya makanya kalau yang saya lakukan pada saat saya mengalami itu, saya coba melihat aja sih, kira-kira kalau situasi ini Yesus mengalami apa yang dia lakukan gitu. Walaupun saya tidak bisa melakukan seperti Yesus, tapi paling enggak saya merasa, wah Yesus pun juga solidar kok dengan saya dalam pelayanan gitu. Jadi kemudian biasanya seperti itu, at least saya merasa terhibur gitu, dan oke lah, nanti tinggal gimana mencari solusinya. Tapi secara perasaan hati atau spiritualitas, saya merasa kemudian naik kembali gitu, agak ada recharge di situ gitu. Jadi mungkin simpelnya adalah dalam pelayanan ini kekeringan itu mungkin diperlukan karena membuat kita merasa kita masih manusia. Ada kadang ngerasa kita nggak pantas juga melayani begitu karena kekurangan, tapi sisi lain kita menjadi lebih tahu persis apa yang dialami Yesus dalam pelayanannya karena kita pada posisi yang sama. Oh. Dan aku pengen nge-quote aja, cuman ngejelasin, nge-highlight kalau dalam pelayanan kita itu dipanggil untuk setia dan bukan untuk berhasil. Dan itu actually quote by Om Budi waktu minggu lalu kita merantau ini apa yang mau diomongkan. Dan menurut aku itu quote sangat bagus banget. Nah, kita udah ngomong nih sekarang pelayanan, komunitas, generation gap dan sebagainya. Kalau misalkan kita udah merasa udah nggak belong to one community gitu, itu gimana kok Didit? Merasa gimana? Kita harus ngelakuin apa? Jadi terutama pada waktu kita sudah melewati fase-fase kehidupan kita ya, kayak misalnya sekarang di sini mungkin masih dalam tahap OMK gitu ya, baru kuliah atau baru mulai kerja, terus kemudian masuk ke tahap di mana kita mulai berkeluarga. Itu kan sih istilahnya kalau udah menikah, udah nggak mungkin dong mengaku diri sebagai OMK. Ataupun belum menikah, tapi udah 35 tahun, udah hampir 40 tahun, terus masih ngomong OMK. Itu kan sudah tidak mungkin. Nah, kadang-kadang butuh satu momen di mana kita tuh harus sadar bahwa ini saatnya kita untuk move on gitu ya. Misalnya seperti Kara nih, di Mudika mungkin masih cocok ya, masih muda. Tapi kalau misalnya kayak Pak Budi gitu, masuk ke Misa Mudika mungkin ya dipersilahkan untuk ke San Francisco kali, gereja sebelah. Ditanya mau jemput siapa ya kok ya? Iya, mau jemput siapa Pak anaknya. Jadi aku sendiri mengalami pada waktu aku dulu aktif di PDKKI dan di KTM, kan ada namanya sel, di mana sel itu isinya anak kuliah atau anak udah kerja. Kemudian ada juga yang di PDKKI itu isinya anak-anak muda juga kan. Nah pada waktu itu persiapan pernikahan itu sudah mulai kelihatan kan, tiap weekend selalu sibuk pergi ke sana kemari pun mulai akhirnya sorry ya gitu karena lu sibuk nih gitu kan, ya lu kagak dikasih tugas dulu ya gitu kan. Terus akhirnya sampai menikah pun tuh jadi kita menjadi kayak seakan-akan, dan selnya pun yang di KTM pun juga karena begitu kita sudah menikah juga mereka bubar gitu karena udah pada pulang dan yang lain udah menikah juga dan akhirnya bubar. Apalagi kalau misalnya sudah punya anak, itu jelas kan, udah punya anak disuruh pergi ke PD jam 6 sore, bawa anak oek gitu sananya gombreng-gombreng, haleluya puji Tuhan, terus kita lari-lari keluar. Kan tidak memungkinkan gitu loh. Jadi ada satu tidak memungkinkan, tapi dalam hati ini pun juga ada keinginan untuk tetap mengalami apa yang aku alamin gitu di PD maupun di sel KTM. Dan itu sebenarnya butuh satu inisiatif dari diri kita sendiri. Jadi aku bisa move on misalnya ke KKI, aku bisa move on ke lain. Tapi karena pada waktu itu aku ngerasa bahwa aku pengen nih punya suatu wadah yang mirip-mirip nih kayak gini gitu kan. Akhirnya kita ngumpulin orang gitu. 1,5 tahun kemudian kita ngumpulin, kita ngomong-ngomong bahwa ternyata ada juga orang yang memiliki kerinduan yang sama, tapi kondisinya juga sama. Punya anak kecil, baru belum umur 2 tahun, yang masih oek-oek, dan lain sebagainya. Mau doa aja susah, gitu kan. Akhirnya kita bisa berkumpul, dan kita bisa membuat suatu sel dewasa muda, di mana isinya adalah orang tua dengan anak-anak yang usianya bersama. Jadi pada waktu kita berdoa pun, kadang-kadang ada anaknya lari-lari gitu ya,
lagi puji-pujian ada anaknya lari-lari minta maminya atau nangis-nangis gimana, yang lain juga diem aja gitu karena sama-sama punya anak kan, jadi udah biasa. Nah, demikian juga pada waktu kita pernah mengadakan PD Dewasa Muda, itu juga diadakan dengan waktu yang sesuai dengan kita. Hari Sabtu jam 3 sore, nggak mungkin jam 6 sore gitu kan. Jam 6 sore saatnya anak tidur jam 8. Jadi sebenarnya pada waktu kita sudah outgrown, either kita masuk ke dalam satu komunitas yang memang sesuai dengan wadah kita, atau kita pun juga sebenarnya punya kesempatan untuk mencari orang nih gitu loh. Di Melbourne ini kan orangnya gitu-itu aja kan. Ada nggak yang punya kerinduan yang sama? Ayo kita bikin. Paling gampang contoh ada PD Santa Familia, itu kan juga sama kan. Mereka merasa bahwa di PDKKI isinya anak muda-muda, sedangkan ini adalah isinya orang dewasa muda atau cenderung tua. Mereka berkumpul bersama dengan waktu yang sesuai buat mereka. Hari Jumat malam gitu kan. Nah, buat saya masih belum masuk karena masih punya anak, jadi hari Jumat itu juga harus ngurusin anak kan, nggak mungkin ditinggal. Nanti kalau anak saya udah dewasa, udah mulai umur 15, 18, seperti Elin gitu ya, mungkin kebutuhannya juga berbeda dan bentuknya juga akan menyesuaikan. Pada waktu saya dulu bentuk sel itu, kita kumpulnya hari Sabtu. Gampang kan? Terus ternyata hari Sabtu itu anaknya udah masuk sekolah, saatnya les. Terus pada mulai nggak bisa, kita geser hari Minggu. Jadi harus terus tetap secara organik kita bertumbuh di situ dan mencari solusi untuk pertumbuhan rohani kita masing-masing. Thank you so much, Ko Didit. Maaf, aku harus time karena kita harus mulai Q&A. But just some few concluding points. We are called to community and service through different means. But then when we start doing it, we will feel so much joy and gain a lot from it. Not only doing what God wants us to do, but also feel belong and having personal growth. There are challenges during services, that is generation gap, outgrowing from communities, and spiritual dryness. However, these challenges are the things that makes us grow. And remember, we are called to be loyal, and not to be successful. Ya, those are the concluding points. Terima kasih. Sekarang kita mau mulai ke Q&A kita karena sudah waktunya. Dan aku udah melihat nih banyak Q&A-nya. Oke. Ini relate to the last point of Ko Didit. Speakers, how hard was it to move on from a group yang udah bantu dan menerima kita dari awal nyampe Uni? Ayo, aku lempar. Siapa saja boleh ya, ambil. Didit kayaknya pas tuh. Move on dari apa tadi pertanyaan Elva? Move on dari grup yang kita udah bantu dari awal waktu kita sampai Uni gitu. Oke, jadi move on dari grup yang sudah kita bantu ya. Jadi ada satu momen di mana kita harus bisa let go. Jadi ownership-nya udah nggak dari kita lagi. Kita harus tahu bahwa ini bukan generasi kita lagi, ini bukan kepemilikan kita gitu kan. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang post power gitu kan. Terus nanti pembicaraannya akan mengatakan bahwa zamanku dulu seperti ini, zamanku dulu seperti itu, mulai membanding-bandingkan. Sedangkan kenyataan zaman itu berbeda. Zamanku dulu tahun 2004 itu PR gampang sekali. Orang yang dari Indo pada balik ke sini. Jadi orang pada stay. Jadi kalau dulu di PDKKI itu bahkan satu momen untuk bertugas tuh rebutan gitu loh. Kayak yang gue mau nge-MC dong gitu loh. Mau nge-MC dong, ini kapan gue nge-MC gitu kan. Sorry ya, lu nge-MC-nya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Yang pemain musiknya juga berlimpah sama sekali. Terus mulai kan, aku mau nge-band, mau ini, semua talentnya luar biasa sekali pada waktu itu. Terus kalau misalnya kita mau kembali ke situ, nggak mungkin dong sekarang gitu. Anak kuliah 2,5 tahun udah pulang, ya kan? Baru kenal hai, tiba-tiba udah bye, ya kan? Baru diajarin nyanyi, baru diajarin doa, udah mulai bisa jalan, udah mulai bisa oke, ternyata pulang gitu ya. Kondisi seperti itu. Jadi kita harus keluar dari ownership-nya dari situ dan kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang mengerti apa yang terjadi dan kita membantu mereka. Dan membantu ini juga penting sekali bahwa kita harus menunggu untuk kita diundang gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau kayak aku terus terang juga bersyukur sekali setahun sekali paling nggak disuruh bantu untuk MC di PD gitu ya. Meskipun sudah anggapannya udah kayak om-om gitu kan, nih kenapa om-om di depan loncat-loncat dan goyang gitu kan. Tapi pasti bersyukur sekali gitu loh, bahwa dengan ini aku tuh bisa kayak daripada aku omongin kamu caranya seperti ini loh, dulu tuh caranya seperti ini, mereka pun juga oke, I understand what you mean gitu loh. Dengan kita doing it, kita understand what you mean. Jadi sebagai generasi yang tua pun juga kita juga harus rendah hati harus menunggu untuk orang tuh datang dan ini loh minta tolong gitu sih menurutku.
Ya, thank you banget Ko David. Kayaknya itu udah jelas ya. Jadi aku langsung ke next question aja. Gini, tapi bagaimana kalau pas pelayanan, kadang ekspektasi itu terasa too high. Dan kita merasa undeserving. Kita merasa nggak layak. How to manage this? Mau Kara atau Om Budi? Ya, saya boleh dikasih dikit ya. Ya. Mungkin ini panitianya sangat bagus ya. Jadi ngundang 2 yang tingkat religiusnya udah oke, saya ngasih due for upgrade gitu ya. Karena pikiran itu sering ada di termasuk saya dan orang-orang yang di organisasi kan, kayak, aduh saya nggak gitu suci, jangan ikut liturgi, saya ikutnya transport aja gitu. Nah kayak gitu kan udah sering banget. Tapi sebenarnya percayalah kalau memang pelayanan ya pelayanan gitu, jangan terlalu overthink of that. Kan again tadi juga Mondi udah bilang kan, nanti itu development kita di iman tempatnya ada lagi gitu. Di saat Anda bantuin misa tiap minggu, misalnya saya bantuin ambilin hosti tiap minggu buat Romo, doesn't mean iman kamu tinggi juga kan gitu. Jadinya mungkin itu very two different things, jadi jangan digabung lah. Tapi di saat kita udah maksain itu dan nanti feeling juga keluar that belonging itu, mungkin dari tadi kita ngomong kan move on gitu ya, sebenarnya physically move on, tapi rasa belonging, sense of happiness itu akan selalu ada kok. I know for sure it's a fact itu. Saya bakal mati inget berapa tahun itu bantuin Mudika tuh benar-benar happy banget. Jadi itu ya ujung-ujungnya nanti bakal pay off juga. Doesn't matter iman kita mau level di mana, itu nggak sesuatu yang quantifiable anyway. Kalau saya boleh nambahin, Alfa ya. Jadi perasaan tidak pantas untuk melayani itu sebenarnya suatu awal yang bagus untuk melayani sebenarnya. Starting point-nya mungkin ya belajar dari saya sendiri begitu ya. Waktu saya mau mulai melayani, pertanyaan pertama pasti saya layak enggak begitu. Tapi ya saya mendapat masukan dari beberapa imam dan sebagainya, itu yang mereka sampaikan ke saya adalah perasaan Anda tidak pantas untuk melayani itu that is a really good starting point to serve the community sebenarnya. Karena Anda menyadari kekurangan Anda kemudian merasa, karena saya merasa kurang, merasa tidak pantas, dan berani melayani, itu sesuai tema kita ya, calling-nya udah Anda jawab dulu begitu. Karena setelah Anda menjawab panggilan itu, ya pengalaman saya adalah itu sisanya mungkin ada di Tuhan lah. Tuhan pasti akan melengkapi melalui orang lain. Kalau saya kembali bicara sebagai owner KKI, saya nggak mungkin bisa sendiri. Pada saat saya diminta menjadi KKI, pertanyaan saya juga sama. Saya nggak pantas ini. Tapi dengan rasa ketidakpantasan itu, dengan kerendahan hati juga, saya hanya punya keyakinan pasti Tuhan akan membantu saya dengan banyak hal begitu. Bukan tiba-tiba ya, dalam proses itu saya bisa lebih mengembangkan diri. Itu mungkin saya tidak dapat seperti saya yang tadinya tidak pantas, mungkin masih tidak pantas, tapi ada sedikit kenaikan di situ. Tapi yang lebih saya lihat adalah orang lain akan dikirim untuk melengkapi itu kok. Jadi rasa tidak pantas itu malah menurut saya bentuk kerendahan hati sebagai modal utama untuk melayani, supaya tidak ada namanya, orang bilang namanya keangkuhan rohani gitu, merasa wah saya sudah hebat nih, saya udah pasti bisa melayani begitu. Itu mungkin ya, ini mohon maaf mungkin kurang pas, tapi dalam bedanya dengan pekerjaan, kalau Anda lamar pekerjaan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda hebat gitu. Anda mau jadi programmer, Anda harus ngomong ke employer Anda, I'm the best for this job gitu. Tapi kalau pelayanan is the opposite sebenarnya. Bahwa Anda merasa tidak pantas, tapi Anda hanya menjawab panggilan yang disampaikan oleh Tuhan, sisanya ya akan dilengkapi oleh Tuhan. Oke. Lanjut aja langsung ke next question. Banyak questions ya. Maybe irrelevant, but do you guys have any personal advice on how to keep your faith strong when you feel that you are slowly doubting your own initial belief? Susah nih pertanyaan. Personal advice gitu. Biasanya mama koko ngapain gitu. Dipikir. Didit, mau mulai dulu, Dit. Apa ya? Tentang iman ya? Ya, betul. Tentang iman. Apabila iman kita mulai berkurang, kita mulai mempertanyakan iman kita ya? Ya, mempertanyakan, betul.
Ya iman itu satu hal yang susah ya, karena itu memang berasal maksudnya dari diri kita sendiri kan. Ya so far sih, puji Tuhan belum pernah kehilangan iman sampai sedrastis itu. Jadi ya mungkin tidak ada pengalaman pribadi. Tapi yang Terus pasti kita harus percaya akan gereja ya, maksudnya akan gereja kita adalah gereja yang benar, maksudnya adalah di mana kebenaran itu ada dan kita berpegang di situ gitu loh. Itu sih. Ada Kara, thank you Ko Didit. Kara ada tadi mau ngomong? iya, karena saya juga bisa sering sih kalau jujur saya menemukan momen itu walaupun yang again ya bukan kayak ekstrim, cuma correct me if I'm wrong, tapi iman ya memang harus diuji nggak sih? Iman yang kuat kan iman yang telah diuji terus gitu. Jadi di saat kita ragu something, kalau saya biasanya question about it gitu. Jadi tanya orang, even baca-baca atau apapun yang anything extra yang kita bisa dapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ujung-ujungnya kan akan memperkuat iman juga. Agree. And then I would say from my personal experience as well, kayak meskipun ada kekeringan dan sebagainya itu yang tadi, dan kita merasa burn out atau kita adopting the initial belief, but I feel that as long as you have hope, as long as you still move on, it's still like you are walking on the right path gitu. Oke, next question lagi. Ko Kara dan Om Budi, what is your opinion regarding the level of faith of young Catholic in Australia versus Indonesia? Ini juga question yang lumayan. Coba Om Budi. Saya personally jealous gitu aja sih. Jealous dengan apa yang ada yang saya lihat sekarang di OMK di Australia gitu. In general, especially di Melbourne gitu. Karena saya sangat I'm so amazed gitu loh. Masih banyak orang muda, kita lihat hari ini ada 90 plus gitu. Orang muda yang masih sangat concern dengan mencari kebutuhan atau jawaban atas pertanyaan spiritual begitu. Pastinya situasi dan kondisi berbeda. Tapi saya sebenarnya nggak ingin membandingkan ya, tapi kalau zaman saya dulu gitu ya, itu mungkin sudah zaman jebot lama banget ya. Satu dari sisi kegiatan itu monoton sekali. Kegiatan kita waktu itu ya kebanyakan di sekitar altar, misa, dan mungkin doa begitu. Lainnya nggak ada. Tapi kalau sekarang itu lebih variasi begitu. Tapi menjawab pertanyaan tadi sebenarnya adalah saya kalau ditanya level iman itu kan sesuatu yang mungkin Didit bisa jawab ya. Saya susah menjawab gitu. Level iman itu ukurannya apa gitu ya. Mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu gitu. Karena itu buah-buah iman itu kan so many things gitu loh. Jadi susah untuk diukur. Tapi yang saya lihat pokoknya selama Anda interest, selama Anda merasa ada longing untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang spiritual dan iman, itu paling nggak Anda sensitif di situlah gitu. Itu menjadi awal yang baik untuk Anda mengembangkan kehidupan iman Anda. Tapi begitu Anda sudah putus dengan sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, sesuatu yang mungkin harus mulai ada red flag di situ gitu. Jadi kalau saya bilang sih really good lah. I'm so happy. Saya sebagai closing ya, sebagai pengurus KKI pun saya juga melihat ini begitu. Kami sangat terbantu. Ini di salah satu, mohon maaf saya mungkin tidak akan share lebih detail, tapi di salah satu waktu kita Lectio Divina kemarin itu ada seorang anak muda di Melbourne itu mengenal gereja Katolik, itu melewati kumpulan orang muda di KKI, melalui PDKKI ternyata. Jadi itu luar biasa gitu. Kalau sampai komunitas KKI, Mudika di Melbourne itu bisa menjadi magnet orang yang tidak mengenal Yesus, menjadi mengenal Yesus, yaitu menurut saya level imannya sudah luar biasa mungkin. Itu aja sih. Mungkin kalau dari Ko Didit, dari PDKKI dan KTM gimana? Pertanyaan tadi apa tentang level of faith of young Catholic in Australia versus in Indonesia. Oke, yang Katolik di Australia buat orang Indonesia yang di sini ya maksudnya ya? Iya, maksudnya orang Indonesia yang di sini dengan yang di sini dan di Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat di sini itu ada kita bersyukur yang seperti Pak Budi ngomong bahwa karena kita tuh adalah orang Indonesia, jadi secara nggak langsung kita akan attract kepada orang Indonesia yang lain. Jadi kita berkumpul di sini, bahkan saya melihat sekali banyak orang yang di Indo tuh sama sekali tidak ikut kegiatan dan mereka merasa bahwa itu suatu hal yang tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia sudah banyak sekali orang berkegiatan. Jadi
mereka adalah orang yang istilahnya kelewat dari saringan gitu kan, dibiarkan gitu aja. Tapi begitu nyampe ke Melbourne, karena mau nggak mau mereka mencari komunitas Indonesia dan yang paling dekat adalah komunitas gereja, mereka di sini bisa mulai menggali imannya. Jadi mulai bisa mengenali imannya dengan teman-teman yang ada di Mudika atau di PD atau di sel atau gimana. Dan di situ sebenarnya suatu istilahnya kebaikan juga bahwa meskipun kita jauh dari negara kita, tapi di sini kita bisa menemukan Tuhan. Itu sih yang luar biasa. Yes. Itu it leads well to our next question. Mungkin aku bisa langsung ke Kara aja ini ya. Gimana kalau ngerasa bosen dan distant sama a community, especially if friends of our age pada for good? Menarik ya. Ya, jadi kalau dari saya sih jujur mungkin karena apa ya? Cinta dari pelayanan itu sangat-sangat kuat gitu. Jadi kayak kadang cuma duduk di paling belakang di Misa Mudika tiap bulan, itu tuh gives the same happiness sama dulu bantu ngurusin. Sebenarnya kayak gitu ya, dan saya yakin itu juga mewakili banyak orang lainnya. Tapi memang pasti ada capek, kayak apalagi komite ya yang deket gitu, ujungnya ada clash jadi males. Saya rasa wajar aja sih, nggak usah dicari siasatnya, harus sampai pokoknya nggak boleh miss nih, harus terus meskipun suka nggak suka. Kalau memang butuh istirahat kalau menurut saya. Asal komunikasi aja, pasti ada orang yang bisa cover. Justru dari dinamis kehidupan komunitas itu nanti biasanya jadilah mulai ketemu temen yang bisa jadi kayak keluarga gitu. Jadi dinikmati aja prosesnya, itu semua bagian dari hidup pelayanan lah ya. I will agree. Pasti ntar ada a place-nya kok where you belong gitu kan. Ceritanya sekarang meskipun udah temennya for good, 9 kali retret katanya, 9 kali retret, masih aja, berarti kan itu masih ada nyambung, masih ada. Karena banyak orang yang mungkin ngerasa kayak, si Kara nih mau ngasih terus nih ya, sampai udah gak ada temen pun masih mau melayani. Maksudnya kayak kasarnya, saya tuh tutup mata martir gitu. Padahal ini tuh ada tingkat egonya juga gitu. I receive the equal amount of happiness gitu dari join, walaupun kayak buset dah ini anak-anak kok jokesnya beda semua sama gue gitu ya. Cuma bener-bener nggak apa-apa karena tujuannya again saya datang ke sana bukan mau cari temen, bukan mau cari teman hidup gitu kan ya. Jadi memang any extra things on top of pelayanan itu buat saya udah bonus gitu. Kalau everyone sees that way, jadi nggak berat anyway menurut saya. Nggak ada gap, nggak ada ya lelah-lelah itu ada, tapi semuanya akan terasa worth it di saat sudah selesai gitu. Oke. Lanjut aja kita ke Om Budi nih sekarang. Pelayanan terkecil itu dalam keluarga sebelum melayani keluar. Bagaimana cara membagi waktunya antara pelayanan di keluarga sendiri dan keluarga besar KKI? Pertanyaan bagus sekali itu, dan salah satu pertanyaan keraguan terbesar orang pada melayani itu komitmen untuk melayani gitu, karena kan harus kemudian menyesuaikan dengan komitmen
gitu. Karena melayani sendiri is good gitu. Karena memang tidak semua kondisi bisa dipenuhi ya. Tapi pada saat Anda bisa membawa keluarga Anda atau pasangan Anda gitu misalnya, atau siapa yang dekat dengan Anda masuk dalam pelayanan, itu buat saya kebahagiaannya 2 kali lipat. Dan secara langsung saya mengajarkan mereka hidup berkomunitas dan pelayanan. Jadi mestinya ya dalam konteks yang ideal sekali itu mestinya itu bisa berjalan bersamaan asal kita disiplin dan ya bisa mengatur segala sesuatunya. Oke, thank you banget. Ini udah mau waktunya. Aku pengen wrap up aja with last two questions yang sebenarnya rada mirip-mirip juga. Tapi ya ini. Pertama, with COVID and restrictions and inability to go to mass, I've been feeling quite dry and finding it hard to reconnect to my initial passion. What should I do? Yang kedua, 90% of my friends are atheists. How do you not feel discouraged when the people surrounding you do not believe in God? Pertanyaan penutup yang cukup berat. Silahkan, saya buka. Terima kasih. Kok Didit sudah senyum-senyum, mungkin mau menjawab. Senyum itu boleh siap melempar. Pak Budi. Baik. Sorry, yang bagian pertama tadi apa, Elva? Misa ya? Iya, tentang misa. Kan kita COVID, jadi nggak bisa mas langsung gitu kan. Jadi ngerasa kering dan nggak ada initial passion-nya tuh dia hilang. Ya, saya ini memang mungkin sangat personal gitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang menurut saya yang bisa menjawab semuanya setiap orang gitu. Teman, kebetulan kami di KKI menyelenggarakan misa live stream dan kadang saya juga ikut bertugas juga begitu ya. Jadi saya bisa merasakan situasi yang berbeda gitu. Pada saat kebetulan ikut misa live stream membantu, saya bisa menerima komunis secara langsung. Itu memang berbeda. Ya, saya tidak punya jawaban ininya. Tapi yang saya bilang sih, kita masih bersyukurlah, kita masih bisa ada media dan sebagainya untuk kita tetap berdoa begitu. Cuman memang tidak ideal. Sorry, saya nggak punya jawaban, cuman ada sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita yang kita mungkin harus menyesuaikan dan menerima untuk saat ini. Sorry, yang lain mungkin ada jawaban. Mungkin ke Ko Didit ya soal yang kekeringan yang tadi. Ya, sama sih sebenarnya karena memang kenyataannya misa online itu struggle banget ya. Maksudnya karena kita pikir wah pertama novelty banget kan, oh misa online seru nih gitu kan di rumah gitu kita masukin Instagram dan lain sebagainya gitu kan. Tapi setelah berbulan-bulan itu jadi kayak oh my gitu loh, kayak it's so hard. Apalagi di rumah untuk dengerin romonya ngomong apa juga kita harus konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi ya itulah pretty much yang saya ngomong kemarin bahwa dalam kesengsaraan itu ada virtue gitu loh. Jadi ya kita harus tetap bertahan di sini karena end up-nya adalah pengharapan. Pengharapan itu kan adalah salah satu hal yang penting kan, kasih, iman, dan pengharapan. Jadi kita ya berharap aja bahwa suatu ketika kita akan melewati ini semua. Itu aja sih. Kalau masalah kekeringan dan nyebelin dan lain sebagainya itu saya juga mengalamin gitu ya, enggak ya susah banget tapi ya what can you do is just being setia dan tetap loyal dan tetap doing it even though kamu nggak dapat apa-apa, meskipun kamu ngerasa it's nothing, it's just wasting my time, tapi kita mau wasting time buat Tuhan, itu aja sih. Yes. Ini mirip, tapi problemnya tuh yang tadi aku bilang, rada beda dikit, yaitu 90% of my friends are atheists. Then how do you not feel discouraged when the people surrounding you don't believe in God? Gitu. Gimana tetap percaya dengan Tuhan kalau misalkan teman-teman kita itu nggak percaya dengan Tuhan? Saya refleksi sedikit ya. Jadi saya kerja di sini cukup lama. Teman-teman saya juga ya mix lah, ada orang background lokal dan orang yang mungkin dari Asia juga. Tapi memang terutama Australia negara sekuler juga ya. Jadi pembicaraan seperti ini itu kan tidak terjadi di tempat umum secara terbuka begitu. Tapi yang mungkin saya tangkap adalah itulah di mana kita butuh suatu komunitas begitu. Karena di kantor agak susah kita bicara mengenai, even kalau di kantor kita ngomong Christmas, itu ngomongnya adalah pestanya begitu. Kita tidak ngomong value Christmas yang kita tahu dari sisi istilahnya biblicalnya lah gitu misalnya. Jadi itulah yang kemudian saya merasakan sejak saya pindah ke Australia, itulah semakin saya rasakan semakin saya perlu untuk masuk dalam komunitas gereja. Karena kalau enggak, itu akan semakin berat buat saya. Karena lingkungan saya sudah sekuler, tempat saya kerja juga seperti itu, saya harus membalas dengan masuk ke dalam... maksud saya sih, kita menghormati orang lain,
pandangan mereka itu tidak apa-apa, tapi sebagai cara kita ya sebisa mungkin kita masuk ke dalam komunitas gereja supaya kita tetap hidup di sana. Itu sharing dari saya saja. Oke, thank you. Dan ini udah di chat nih, 3 more minutes. Berarti kita namanya sudah harus conclude. Terima kasih semuanya untuk questionnya. Masih ada 2 question lagi. Maaf, kita nggak ada waktu. Aku cuma minta aja dari speaker-speaker kita untuk final advice atau encouragement. Untuk kita semua nih yang di sini. Mungkin bisa dimulai dari... Kara, yang muda dulu. Terima kasih, di highlight yang paling muda. Nggak, jadi ya all jokes aside, basically kalau dari saya sih, saya mau encourage semua teman-teman di sini untuk yuk pelayanan at any level that you want to start, apapun itu, nggak ada yang kecil dalam pelayanan. Saya rasa mengingat dulu seru-serunya di Mudika gitu, subuh-subuh ngeprint lah atau Cambrel Market, apapun itu, whether itu related sama kegiatan religius atau enggak, capeknya itu sekarang udah nggak kerasa. Tapi rewarding feeling-nya, sense of belonging-nya, keluarga yang gue dapet dari momen-momen itu sampai sekarang ada. Jadinya you don't want to miss that stage of your life aja gitu. Apalagi kalau kalian ada di sini karena ada spark dari diri kalian untuk fulfill needs itu, go for it gitu. Kita di sini cuma by all means mau encourage kalian buat stay melayani atau masuk pelayanan. Thank you banget, Kara. Mungkin bisa ke Kodidit? Ya, buat teman-teman yang di sini, mungkin dalam satu kehidupan kita akan mengalami yang namanya naik dan turun dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kita harus pegang teguh bahwa kasih Tuhan itu sama. Kasih Tuhan itu yang sudah dibuktikan dalam salib di salib 2000 tahun yang lalu, dari dulu 2000 tahun lalu, sampai sekarang itu tetap sama. Demikian juga dengan Roh Kudus itu tetap sama. Jadi setiap stage dalam kehidupan kita itu yang kita perlukan di dalam pelayanan adalah kesetiaan. Jadi di mana kita tetap setia dan kita tetap memiliki iman bahwa kasih Tuhan itu tetap sama dan kasih yang boleh kita rasakan dulu akan kita rasakan sekarang atau kita akan rasakan lagi. Itu sih. Thank you. Thank you so much for Didit. Lanjut ke terakhir, Om Budi. Ya teman-teman, mungkin ya pesan lah mungkin ya. Jadi intinya cari dan temukan komunitas di mana merasa Anda bisa diterima, bisa nyaman. Terus coba dengan apa yang Anda bisa lakukan di situ. Setelah Anda merasa nyaman, pastinya Anda akan mudah untuk menjawab panggilan. Jadi, dan komunitas itu dalam konteks Katolik itu komunitas sesuatu yang penting ya. Jadi kita tidak bisa bertumbuh iman kalau kita tidak dalam masuk komunitas. Jadi carilah komunitas Anda, baik di KKI atau mau di lokal atau dimanapun Anda merasa nyaman. Just be there, dan kemudian mulai enjoy dan siap untuk menjawab panggilan. Start from the small things, tapi silahkan dimulai gitu aja. Jangan pikir orang yang di komunitas orang suci semua kok. Kita juga orang-orang berdosa juga kok. Cuman ya mungkin sedikit ingat tanda mulai dari beresin bangku. Iya betul. Itu aja sih. Terima kasih. Yes, and that's the good point for us to conclude our very last session. Thank you so much for Kodidit, Kara, dan Om Budi for the inspiration. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk partisipan sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu toilet break. Selama ada 4 menit, kita akan kembali lagi jam 4.55 untuk mulai closing mass kita. Jadi, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you guys. Thank you Kodidit, thank you Om. Sama-sama.